kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ihsan pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Anak-anak, pada hari ini, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai, kita akan melaksanakan ice breaking. Ayo anak-anak, persiapkan diri kalian. Kalian merasa senang? Ayo nyanyikan lagu gembira. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Pada tanggal 23 November 2020, kita akan belajar pada tema 5 pahlawanku. Subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Pahlawanku kebanggaanku. Pada pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, setelah berdiskusi, mengamati video dan gambar, serta membaca teks, peserta didik mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, peserta didik mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi
menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa Indonesia. Adapun pada muatan pembelajaran PPKN, pertama, memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, silakan anak-anak buka buku teksnya yang kalian pegang. Alamator pada pembelajaran hari ini adalah pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kedua, mempresentasikan informasi yang diperoleh melalui bahasa lisan dan tulisan tentang pahlawan nasional Indonesia. Pada muatan pembelajaran PPKN, menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dan menceritakan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran hari ini, ayo kita sama-sama menyaksikan video yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Sobat belajar pada kesempatan selanjutnya pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang pertama ada PPKN, kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia. Yang selanjutnya sobat belajar tujuan sobat yang memperolehkan kemerdekaan Indonesia. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Mari kita baca kisah tentang Insinyur Soekarno. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya betul, beliau adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodirjo dengan Ida Ayu Nyoman. Sekolah dasar diselesaikan di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke NC Islam School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke PLS untuk memudahkannya diterima di Urban School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1900, banyak bertemu dengan para tokoh dari Syarikat Islam. Organisasi yang kali itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang juga memberi dukungan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi
Pemuda Trikolo Dharma yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jogjata atau artinya Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920 sesuai tamat dari LBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknis Cook School yang sekarang berganti nama ITB atau Institut Teknologi Bandung. Dia atau beliau mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Syarikat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Daus Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Inis Parvis. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih dari Nah, seperti biasa, setelah kalian membaca informasi tadi, kalian isi peta pikiran di bawah ini ya. Nah, kalian isi siapa nama tokohnya, mudah ya. Kemudian tempat tanggalnya, tapi di bacaan sudah ada. Kemudian pernikahannya apa saja, yang selanjutnya sikap apa yang bisa kita teladani. Kemudian perjuangan apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Yang terakhir kalian membuat kesimpulan. Ya, seperti biasa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 45, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 45, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuka oleh KMIP. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme, imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia pertama, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bersama-sama menyaksikan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing.
amati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat salah satu tokoh pada kepahlawanan Republik Indonesia. Terus, gambar yang kedua adanya seorang tokoh yang sedang berpidato. Nah, anak-anak, silakan anak-anak berdasarkan kelompoknya masing-masing berdiskusi pada peta pembelajaran hari ini. Pertama yaitu anak-anak silakan diskusikan yaitu nama tokoh berdasarkan gambar di layar. Kedua, anak-anak diskusikan dengan kelompokmu yaitu pendidikan berdasarkan gambar. Yang ketiga yaitu perjuangan yang dilakukan oleh tokoh yang terdapat pada gambar. Yang keempat yaitu kesimpulan pada peta yang kalian amati pada gambar. Terus sikap yang bisa diteladani pada tokoh tersebut. Terakhir yaitu tempat tanggal lahir tokoh tersebut. Nah, inilah yang harus kalian diskusikan pada kelompokmu. Tadi itu adalah kegiatan satu yang kalian harus diskusikan. Terus yang kalian harus diskusikan lagi pada kegiatan kedua yaitu pada pembelajaran PPKN mendiskusikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kegiatan yang kedua yang harus kalian diskusikan pada kelompok. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompokmu masing-masing pada peta pikiran yang terdapat pada buku yang kalian pelajari. Silakan. Nah, pada kegiatan pembelajaran kedua nanti kalian menjelaskan maksud pembelajaran atau kegiatan yang kedua pada diskusi kelompok. Kalian itu kamu dapat menerapkan sikap dan menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kegiatan yang kedua pada kegiatan PPKN. Terus mempresentasikan jawabanmu dalam kelompok di depan kelas. Nah, itu yang harus kalian lakukan setelah berdiskusi. Sudah selesai berdiskusinya? Silakan di antara kelompok menampilkan hasil diskusinya. Nah, siapa? Nomor 3. Nah, silakan. Baik teman-teman, nama saya Jenita.
anak-anak yang kelompok lainnya, kelompok 1, 2, 4, dan 5, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Apakah kalian setuju dengan hasil diskusi kelompok 3? Setuju. Ingin menyampaikan hasil diskusinya? Nah, kelompok 1, silakan Isa. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Zakaria. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Contoh sikap kepahlawanan pada kehidupan kami. 1. Nah, anak-anak, itu adalah hasil diskusi daripada kelompok 1. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini itu pada tokoh Insinyur Soekarno itu adalah pahlawan tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, pejuang pahlawan Indonesia. Adapun sikap kepahlawanan yang terdapat pada kepahlawanan itu tercermin pada sila kelima, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi. Siapa pada pembelajaran hari ini yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Nah, silakan, Neza. Nama saya Reza Anggani Azhara. Diberitahu. Satu, Presiden pertama Republik Indonesia. 2, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap kepahlawanan tercermin pada sila kelima Pancasila. Anak, setelah kalian berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing, silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Akan melaksanakan evaluasi sampai di mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak bukunya disimpan. Jangan lupa nama ditulis pada lembar evaluasi.
evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Nah, anak-anak, setelah kalian menjawab lembar hasil evaluasi, silakan anak-anak mengumpulkan ke depan hasil jawaban kalian. Pada pembelajaran hari ini, apakah di antara kalian ada yang belum mengerti atau memahami materi pembelajaran hari ini, khususnya pada tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-6? Silakan anak-anak, siapa yang belum mengerti? Insinyur Soekarno yang lain. Ya, masih banyak pahlawan yang di Indonesia ini, yaitu contohnya salah satu adalah Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada lagi R.A. Kartini. Masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, apakah anak-anak merasa senang? Kalau anak-anak merasa senang, pada bagian mana yang menurut anak-anak merasa senang? Video itu bagaimana? Video yang bagaimana, nak? Tepuk tangan. Video tepuk tangan. Ada lagi? Video pembelajaran. Video pembelajaran. Anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti malam atau sepulang dari sekolah ini, silakan anak-anak buka buku, baca-baca pembelajaran berikutnya.